Kericuhan terjadi antara keluarga korban mutilasi yang didukung oleh ratusan orang dengan aparat kepolisian di depan kantor Pengadilan Negeri Serang. Aksi saling dorong ini terjadi karena pihak pengadilan dinilai tidak memberitahu pihak keluarga korban bahwa sidang akan digelar hari ini. Bahkan, keluarga korban memaksa masuk ke dalam ruang sidang, namun agenda sidang pembunuhan yang disertai mutilasi dengan terdakwa Mulyana sudah selesai digelar. Sehingga pihak keluarga korban tidak mengetahui jalannya proses persidangan. Pihak keluarga korban kecewa dengan ulah dari majelis hakim yang tidak memberitahu agenda sidang tersebut. Itu sidang keterangan saksi dan yang akan datang akan keterangan saksi selanjutnya. Ya, jadi pihak keluarga tidak mengetahui proses sidang tadi ya? Jadi mereka datang itu tidak lama langsung selesai. Jadi tidak mengikuti persidangan dari awal. Itu yang mereka kecewakan makanya. Sementara itu pihak keluarga menuntut sidang selanjutnya untuk digelar secara terbuka. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Informasi pertama kita datang dari eksekusi bangunan liar di tepi Sungai Pulau Timaha, Kabupaten Bekasi diwarnai kericuhan. Warga terlibat cekcok dan kejar-kejaran dengan petugas. Ketegangan antara warga dan petugas terjadi saat alat berat hendak melakukan eksekusi di Jalan Raya Pulau Timaha, Bablan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris baku hantam dengan warga. Akhirnya petugas terlibat kejar-kejaran dengan warga hingga mengamankan beberapa orang yang dianggap sebagai provokator. Namun ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut. Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan. Padahal, warga mengklaim telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi memiliki bangunan yang berdiri di tanah Perum Jasa Tirta tersebut. Meski sempat diwarnai kericuhan, eksekusi bangunan liar di sepanjang tepian sungai dan jalan Pulau Timaha tetap dilanjutkan. Tercatat sebanyak 420 bangunan liar menjadi sasaran petugas untuk dieksekusi dengan mengerahkan 12 unit alat berat. Bangunan yang kita gusur itu jumlahnya kurang lebih 420 ya. 420 yang ditertibkan. 420. Itu rata-rata apa Pak bangunannya Pak? Ya rata-rata bangunan ya permanen, semi permanen ya yang kita lakukan penertiban dan memang mereka berada di bantaran sungai ataupun di atas saluran irigasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya akan melakukan normalisasi Sungai Pulau Timaha untuk mencegah banjir. Pemerintah juga akan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Polisi kembali menggelar olah TKP tewasnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta. Kematian korban dalam kondisi tidak wajar dengan wajah terlilit lakban. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto berjanji merilis hasil penyelidikan ke publik pada pekan depan. Kepolisian kembali menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kasus tewasnya diplomat muda dengan wajah terlilit lakban di Indekos Menteng, Jakarta Pusat. Garis polisi pun dibentangkan di pintu gerbang Indekos menandai tengah olah TKP. Sementara petugas Dokpol Inafis hingga Puslapfor Polri tampak sibuk menyelidiki bagian dalam dan luar Indekos. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto memastikan hasil penyelidikan kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan akan disampaikan dalam 1 pekan mendatang. Saat ini, penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan laptop milik korban. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya. Baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Digital itu dari apa? Laptop dan lain-lain ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Adapun korban berinisial ADP ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kondisi wajah terlilit lakban pada Selasa 8 Juli lalu.
Pihak kepolisian pun masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kematian sang diplomat muda tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya polisi juga telah menggelar olah tempat kejadian perkara di kos korban Arya Daru Pangayunan. Demi mengungkap tewasnya diplomat muda Kemenlu, polisi memeriksa 5 saksi dan 2 rekaman CCTV. Petugas gabungan Polres Metro Jakarta Pusat dan tim Inafis Mabes Polri Rabu kemarin kembali menggelar olah TKP kasus tewasnya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemlu, di kos-kosannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Penyelidikan lanjutan dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian korban. Polisi juga periksa 5 saksi yang diduga terkait korban. Selain itu, polisi periksa kamera CCTV di lokasi kejadian. Sementara kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi ya. Istri korban, rekan korban, penjaga, kemudian teman tetangga juga kita sudah melakukan olah TKP, kemudian untuk lebih memantapkan lagi olah TKP, barusan dari tim Pusiden Mabes Polri ikut membantu kita untuk membuat lebih terang apakah ini korban ini benar-benar meninggal karena apa gitu kan. Arya ditemukan meninggal secara mengenaskan di kamar kos-kosannya di Menteng, Jakarta Pusat Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam dan tidak ada barang korban yang hilang. Tim Liputan iNews melaporkan. CCTV merekam detik-detik ditemukannya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemenlu yang tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dan kami hadirkan pemirsa, inilah rekaman CCTV. Kita bisa lihat 2 pria yang salah satunya penjaga indekos korban mencoba untuk membuka paksa jendela kamar untuk mencari keberadaan korban karena dihubungin tidak kerap menjawab. Dan pihak keluarga juga sudah menghubungi penjaga kos menanyakan keberadaan korban yang 2 hari tidak bisa ditelepon. Saat itulah korban ditemukan tidak bernyawa pemirsa pada saat jendela yang Anda saksikan tengah dibongkar ini berhasil dibuka. Korban ditemukan telah meninggal dunia dalam kondisi kepala terlilit lakban serta tertutup selimut. Dan ini adalah CCTV lainnya. Kalau ini CCTV gambar yang dimiliki tim iNews sebelum peristiwa tersebut terjadi. Nampak korban Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, sempat masuk ke kosnya pukul 23.23 waktu Indonesia Barat, Senin malam 7 Juli 2025 dan sepertinya membawa plastik besar ya. Ya, sebuah aktivitas biasa, tidak ada gerak-gerik aneh, tidak ada yang mencurigakan. Masuk ke kamar, kemudian mencoba membuang sampah pukul 23.34. Kemudian kembali lagi ke kamar kos dan ini adalah gambar keesokan harinya di mana korban ditemukan telah meninggal dunia terbaring di kamarnya. Dan informasi yang didapatkan, almarhum ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terlentang dengan kedua kaki terlipat dan kepala terlilit lakban. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam dengan memeriksa 5 orang saksi dan termasuk yang Anda saksikan ini, kamera CCTV untuk mengungkap misteri meninggal dunia korban. Dan Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Arya Daru Pangayunan. Kemlu menyerahkan proses penyelidikan penyebab kematian Arya kepada petugas kepolisian. Bapak Menteri Luar Negeri beserta seluruh keluarga besar Kementerian Luar Negeri merasa berduka dengan telah berpulangnya saudara Arya Daru yang merupakan bagian dari keluarga besar Kementerian Luar Negeri. Dalam beberapa kesempatan terpisah, Bapak Menteri Luar Negeri sudah melakukan outreach kepada pihak keluarga untuk menyampaikan bela sungkawa ini, dan juga secara kedinasan kami dari Kementerian Luar Negeri terus melakukan hal-hal yang sekiranya dimungkinkan untuk membantu pihak keluarga terutama dalam keadaan sulit saat ini. Adapun mengenai berbagai macam hal terkait masih adanya proses mengenai penyelidikan atau pencarian informasi lebih lanjut seputar
meninggalnya saudara Arya Daru sepenuhnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang. Dan dalam hal ini tentunya kami akan terus memberikan dukungan yang dimungkinkan kepada pihak keluarga. Namun at the same time sebagai sebuah organisasi yang tentunya mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, Kementerian Luar Negeri akan menyerahkan sepenuhnya berbagai macam hal lain yang terkait dengan proses pencarian informasi yang saat ini masih terus dilakukan. Pemirsa, apa saja fakta-fakta baru dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara, di mana kematian korban akibat tindak kekerasan diduga dilakukan oleh atasannya 2 perwira polisi. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Diduga disinilah para pelaku juga mengonsumsi narkoba. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21:20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22:14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait kasus kematian Brigadir Nur Hadi, pemirsa, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam meminta 2 perwira polisi dihukum berat. Pertama-tama, kasus ini harus dibuka terang. Apakah memang peristiwanya terkait perilaku? Artinya memang perilaku yang tidak baik oleh mereka, para anggota, sampai hilangnya nyawa, ataukah ini peristiwa-peristiwa yang masih ada sangkut pautnya dengan tugas dari anggota tersebut yang menjadi korban. Nah itu harus menjadi titik terang dulu. Yang kedua, apakah ini semata-mata penganiayaan sampai hilangnya nyawa, ataukah ini pembunuhan, ataukah ini pembunuhan berencana? Nah, standing itu juga harus dijelaskan. Ya, saya kira problem ini penting. Yang ketiga, bagi kami Kompolnas, kami berharap ya seberat-beratnya. Terakhir, kami berharap ya sinergi antara polisi, jaksa sama hakim dalam konteks melihat kasus ini juga clear. Ya, oleh karenanya kami sih berharap ya untuk pembelajaran siapapun kepolisian di Republik Indonesia ini, harapannya adalah sanksinya seberat-beratnya. Kalau dia terbukti bersalah, tidak boleh kompromi. Setelah mendapat tekanan publik karena penanganan kasusnya dinilai berjalan alot, polisi akhirnya menetapkan 3 orang tersangka terkait tewasnya anggota Propam Polda NTB. 2 orang diantaranya polisi berpangkat perwira dan merupakan atasan korban, yakni Kompol Y dan Ibda H. Sementara 1 lainnya wanita berinisial M, teman salah seorang tersangka. Polisi menyebut motif para tersangka menghabisi nyawa korban diduga karena cemburu, tersinggung karena korban sempat menggoda dan merayu teman wanita salah seorang tersangka. Masih belum memberikan gambaran jelas terkait dengan pengakuannya, ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka. Pemirsa, kematian Brigadir Nur Hadi masih menjadi sorotan usai atasannya ditetapkan sebagai tersangka, sosok wanita cantik
disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Misteri kematian Brigadir Nur Hadi mulai terkuak. 2 orang atasannya berpangkat komisaris polisi dan inspektur 2 menjadi tersangka. Kedua atasan tersebut menghabisi nyawa Nur Hadi lantaran cemburu dan tersinggung karena korban menggoda serta merayu teman wanita salah seorang tersangka. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Brigadir Nur Hadi tewas karena dicekik dan luka di sekujur tubuh akibat dianiaya. Kami lakukan pemeriksaan dalamnya kami temukan ada luka memar atau resapan darah di kepala bagian depan maupun di kepala bagian belakang. Kalau berdasarkan teori, maka kepalanya yang bergerak membentur benda yang diam. Itu yang pertama. Kemudian pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencekian. Tak hanya atasan Nur Hadi yang jadi tersangka, salah satu tersangka adalah wanita cantik bernama Misri Puspita. Di akun media sosialnya, Misri diduga pernah menjadi finalis ajang Duta Muslimah pada tahun 2019. Menurut keterangan kuasa hukum Misri, wanita kelahiran Jambi ini adalah tulang punggung keluarga dan menghidupi 5 orang saudaranya. Dalam kasus ini, Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Madeyogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan itu terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Seorang pria buronan polisi dalam kasus pembunuhan istrinya sendiri tewas dalam baku tembak dengan polisi di Batanghari, Jambi. Pelaku berusaha melawan polisi dengan senjata api saat akan ditangkap. Suara letusan senjata api mewarnai penyergapan terhadap Hairul, tersangka kasus pembunuhan yang menewaskan istrinya bernama Yoyo Afriani yang terjadi pada Juni 2024 silam. Petugas terpaksa melepaskan tembakan setelah peringatan aparat kepolisian tidak diindahkan pelaku. Pelaku akhirnya tewas di tangan polisi usai terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian Satreskrim Polres Batanghari. Jasad pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dari keterangan polisi, pihaknya sempat kesulitan melacak keberadaan pelaku karena ia sering berpindah tempat di wilayah Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Selama masa persembunyiannya, pelaku juga membekali dirinya dengan sejumlah senjata api lengkap dengan amunisi. Alhamdulillah, Satreskrim Polres Batanghari dapat mengamankan saudara Hairul. Akan tetapi pada saat mengamankan saudara Hairul itu melakukan perlawanan dengan cara melakukan penembakan kepada anggota opsnal kita. Kemudian saudara Hairul ini pada saat kita amankan, pada saat berhasil kita lumpuhkan, kita temukan ada sekitar 6 pucuk senjata api. Sebelumnya pada Juni 2024, korban Yoyo Afriani sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarga dan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pelaku menghabisi nyawa istrinya lalu menguburnya di sebuah perkebunan milik warga setempat. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tim SAR gabungan menemukan lagi 2 jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali pada Jumat siang. Hingga saat ini tersisa 18 korban yang masih dalam pencarian. Maju kanan. Maju kanan. Gak usah maju kanan. Pada hari ke-10 pencarian, tim SAR kembali menemukan 2 jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Jenazah pertama ditemukan mengambang di perairan Muncar dan 1 jenazah lagi ditemukan di pantai Blimbing Sari. Kedua jenazah yang sudah dievakuasi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Sementara di hari ke-10 ini, KRI Spika 934 dan tim ahli Pushidrosal kembali melakukan 3 fase pencarian bawah air menggunakan alat magnetometer, multi-beam echo sounder, dan side scan sonar.
Sedangkan KRI Pulau Vanildo 732 dan KAL Sembulungan bersama tim penyelam juga akan melaksanakan pencarian di bawah air dengan menggunakan robot bawah air atau ROV. Sementara tim KNKT yang on board di KN Masalembo juga akan melakukan rekonfirmasi temuan objek dengan menurunkan ROV. Hingga Jumat siang terdata 47 penumpang telah ditemukan, 30 penumpang selamat, dan 17 penumpang meninggal dunia. Kini tersisa 18 penumpang yang masih dalam pencarian. Sebelumnya KMP Tunu Pratama Jaya yang membawa 53 penumpang dengan ABK 12 orang tenggelam di Selat Bali Rabu 2 Juli lalu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.